Ya, pemirsa, untuk menganalisa teror bom yang terjadi di Boston, Amerika Serikat, rekan saya Cheryl Tansi sudah hadir dengan narasumbernya. Silakan Cheryl. Ya, terima kasih Afi. Di sini sudah ada Pak Toto Trihamtoro, anggota Asosiasi Keamanan Profesional se-Asia. Bapak kami undang karena Bapak juga mempelajari studi mengenai counter teroris. Pak, dari pengamatan Anda, kita sudah berulang-ulang memutarkan video yang kejadian ledakan yang terjadi di Boston, Amerika. Kalau analisa Anda, begitu melihat kejadian ini kira-kira apa dan kenapa? Baik, pertama kali saya melihat itu adalah serangannya ya. Serangannya itu tidak besar, itu kecil. Tapi kemudian setelah dianalisa lagi, itu multiple attack. Ya, jadi bukan satu kali peserangan, tapi adalah serangan yang pada saat bersamaan terjadi di beberapa tempat. Melihat ini, kalau saya berdasarkan apa yang saya ketahui, saya yakin bahwa ini adalah serangan teroris. Kalau itu cuma satu orang, mungkin ada orang sakit hati, mungkin ada psikopat yang ada di situ ingin melakukan sesuatu. Tapi kalau ini multiple attack ini sudah hampir dipastikan ini serangan teroris kalau menurut saya. Serangan teroris. Baik. Lalu kalau melihat kapasitas dari ledakan, ini kira-kira memang mentarget untuk membunuh secara massal atau hanya ingin menarik perhatian dunia? Nah, begini, teroris ini dalam serangannya bergeser terus. Intinya pokoknya dia harus mendapat serangan yang bisa mendapatkan dampak. Dampak adalah pada korbannya yang besar, dampak pada exposure. Oleh sebab itu, pada saat-saat yang lalu, serangan ditujukan selalu pada target untuk mendapat dampak korban yang besar. Karena korban yang besar ini akan mendapat liputan atau mendapat gaung yang luar biasa. Tapi sekarang ini sudah bergerak ini. Tanpa harus membuat dampak yang besar, itu liputannya sudah sama besarnya dengan dampak yang kecil. Lalu kenapa harus berpikir menyerang sesuatu yang sangat susah hard target? Sementara di open public area, itu sangat mudah melakukan penyerangan. Nah, ini yang mungkin diwaspadai. Dan satu lagi, event yang sedemikian besar itu sangat menarik. Itu saya lihat bahwa itu event-event yang cukup bergengsi, dihadiri oleh runner dari beberapa negara dan ribuan ya. Sehingga ajang internasional lah begitu ya. Mata pasti ke situ. Jadi itu dibuat ledakan sedikit saja, dampaknya sudah luar biasa. Hampir sama besar dengan ledakan besar. Jadi korban tidak lagi menjadi utama buat mereka, tapi dampaknya sudah cukup besar. Ya, baik, kita akan putarkan kembali bagaimana ledakannya terjadi. Pak, ini adalah salah satu gambar yang kami peroleh. Ini dekat sekali dengan lokasi ledakan. Ya, ini Bapak lihat. Dari warna asap yang putih, apakah ini bisa diidentifikasi kira-kira jenis bom yang digunakan ini apa, Pak? Kalau saya tidak sampai ke jenis bom ya Mbak ya. Jadi saya hanya menganalisa ke perilaku, jenis penyerangan, dan kira-kira kemungkinannya penyerangan ini bagaimana motifnya. Nah ini saya... Ya, tapi jika kita lihat dari begitu banyak kontingen yang ikut menjadi peserta lari, tidak ada yang menjadi korban. Betul. Tapi justru dari tempat tempat penonton. Nah, ini kira-kira ada yang bisa dianalisa tidak? Kalau menurut saya dia cuma ingin mendapatkan menyampaikan saja pesan bahwa kami masih ada ya. Jadi tidak perlu lagi korbannya itu siapa. Tapi pada event yang begitu bergengsi internasional, kemudian ada ledakan seperti itu udah cukup mencoreng untuk pemerintah Amerika. Saya kira itu mereka sudah mendapat dampak. Iya. Di sini title Bapak adalah asosiasi dari kelompok security profesional se-Asia ya. Dan pasti kan sering juga mengadakan pertukaran ilmu dengan teman-teman dari Amerika. Nah, kalau di Amerika sendiri kan sejak bom di WTC September 11, mereka menjadi begitu ketakutan dan pengamanan berlipat-lipat. Ini kalau saya hitung adalah sekitar 11 tahun 7 bulan tepatnya dari peristiwa yang begitu di mana dua menara kembar ini runtuh. Menurut Anda ini apakah memang Amerika sedang lengah atau apa ini? Teroris itu sangat fokus ya. Jadi teroris sangat fokus kalau ingin melakukan penyerangan. Sementara pengamanan itu fokusnya banyak sekali. Ada mengamankan kriminal, ada perampokan, ada yang lain-lain jenis kejahatan. Sehingga kalau
seorang teroris betul-betul fokus ingin menyerang sesuatu, lubangnya itu sebetulnya besar. Jadi tinggal tunggu waktu saja siapa yang kecolongan begitu. Dan pemerintah Amerika, saya kira mereka bukan kurang-kurangnya untuk melakukan pencegahan ya. Tapi salah satu yang lubang adalah mereka tidak pernah mengira bahwa event maraton yang ini adalah low risk ya. Jadi tidak pernah ada sejarah event maraton kok berantem kan begitu. Jadi menurut mereka ini low risk. Ternyata ini sekarang ditarget menjadi serangan teroris. Sehingga menurut saya ya ini suatu kecolongan. Iya, kalau kita melihat dari latar belakang eventnya sendiri, ini sudah dilaksanakan lebih dari 100 tahun bahkan ya, sudah dari tahun 1800-an, dan juga memang garis finish dan startnya selalu sama, rutenya tidak pernah berubah. Apakah ini juga merupakan suatu celah yang memudahkan bagi sang pelaku? Iya, kalau dalam security, rutin itu merupakan suatu kelemahan. Bukan jadi kekuatan, malah kelemahan. Malah kelemahan. Baik, jangan